Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat untuk memulai aktivitas kita dalam satu hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pengantar kita untuk memulai aktivitas kita dalam satu hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita semua adalah imago Dei, kesegambaran Kristus. Artinya walaupun kita berbeda jenis kelamin, berbeda lingkungan, berbeda asal muasal, berbeda dari orang tua, bahkan mungkin kita berbeda dari banyak hal, tetapi satu yang pasti, ketika kita semua di dalam Kristus, dengan iman kita, berarti kita juga harus tertuju kepada apa yang telah Kristus lakukan di tengah-tengah dunia ini, dan itu akan juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita ketika Paulus mengatakan demikian kepada jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi ini mulai sehati sepikir dalam perkataan dan perbuatan mereka. Karena memang banyak orang yang bersama-sama atau satu mengimani Kristus di dalam hidupnya, tetapi dalam sikap dan perbuatannya sangat berbeda-beda. Ketika semua orang tertuju mendengarkan berita sukacita melalui hambanya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, dan semua itu yang dilandaskan dengan kebenaran firman Tuhan mengenai Kristus dan cinta kasih-Nya, dan semua orang mendengarkan di dalam satu ruangan atau persekutuan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dilakukan berbeda-beda. Untuk itu Paulus mengingatkan jemaat Filipi, jangan kebersamaan hanya karena duduk dalam persekutuan atau ibadah bersama, tetapi juga mereka harus menyatukan pikiran mereka, perasaan mereka di dalam banyak persekutuan, di dalam banyak komunikasi, di dalam banyak sikap dan perbuatan. Kita bisa melihat gereja-gereja banyak yang berbeda pendapat ketika mau membicarakan segala sesuatu. Bahkan ketika mereka bersinggungan atau berbeda pendapat yang ujung-ujungnya menjadi keributan. Kita boleh berbeda pendapat satu dengan yang lain ketika kita mau menuju kepada satu tujuan kita, untuk membangun kerajaan Kristus di tengah-tengah dunia. Tapi bukan berarti dengan perbedaan pendapat itu kita akan menaruh dendam, atau bahkan mungkin kita akan menghancurkan pendapat-pendapat orang lain, sehingga seolah-olah pendapat kita yang paling benar dan harus dituruti. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang-orang beriman, hendaklah semua yang walaupun berbeda-beda dalam pemikiran, tetapi dalam perasaan harus
satu dalam Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara, pikiran dan perasaan seringkali berbeda. Kebanyakan orang memakai pikirannya, mendahulukan pikirannya daripada perasaannya. Tetapi ketika perasaan terlebih dahulu dipakai, karena perasaan ini seringkali menimbulkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka selalulah dahulukan perasaan itu dan disambungkan dengan pikiran kita, di-connecting dengan pikiran kita, sehingga ketika perasaan ini mengungkapkan sesuatu yang baik, maka pikiran kita juga harus mau belajar dengan perasaan itu, dan bukan perasaan yang belajar dengan pikiran kita. Itu yang akan diperlihatkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, supaya ketika saudara, saya, dan kita semua memakai dua sifat ini, kalau perasaan juga kita pakai terus, lama-lama nanti susah Bapak Ibu ya. Biasanya kalau perempuan seringkali mengatakan perasaanku gitu. Tapi kalau laki-laki pikiranku. Nah, gimana kalau dua-duanya kita combine, menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Perasaan itu adalah dari iman kita, dari Kristus dan pikiran manusia. Dan ketika Kristus lebih berkuasa atau lebih berotoritas, maka pikiran kita juga akan bisa dikendalikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan kita laksanakan dalam hidup kita. Apakah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya ego kita jangan terlalu kita dahulukan dalam berbagai hal. Tetapi ketika kan saudara mengucapkan segala sesuatu, berpikir dulu, gunakan perasaanmu. Ketika kita menggunakan perasaan dan pikiran kita, maka ada jawaban mungkin yang lebih baik yang akan kita lakukan melalui tindakan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Siapapun kita, ketika kita di rumah, kita berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Dan biarlah setiap orang yang di dalam Kristus hendaklah menaruh hidup bersama. Menaruh hidup bersama artinya pikiran saya dengan pikiran istri saya, anak-anak saya, atau pikiran teman-teman saya, atau pikiran majelis, atau pikiran jemaat boleh bersatu di dalam satu tujuan yang luar biasa, di dalam satu keputusan atau solusi yang luar biasa. Berbeda pendapat boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ketika itu boleh disatukan dengan cinta kasih perasaan kita yang terdapat dalam Kristus, maka kesegambaran kita di dalam Kristus terlihat dengan kesepakatan kita, dengan persetujuan semuanya. Dan mudah-mudahan di dunia pekerjaan juga begitu Bapak Ibu ya. Ketika saudara bisa mengkomunikasikan hidupmu, pekerjaanmu dengan orang lain, pasti orang lain bisa menerima, bahkan mungkin akan menyenangkan dirimu kepada mereka. Mari kita laksanakan semua hidup kita, dan kita boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada Tuhan. Dan kami tidak hanya mengandalkan pikiran kami untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah pekerjaan kami, tetapi kami juga terus mengandalkan iman kami untuk selalu terjaga di dalam banyak hal yang kami takuti dan khawatirkan. Tetapi dengan iman kami, dengan jiwa kami yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka pikiran kami akan selalu kami kendalikan. Biarlah pikiran Tuhan, perasaan yang telah Tuhan tuangkan melalui perbuatanmu, boleh kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu.